Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Laia Rizka selaku moderator yang akan membahas mengenai perubahan akad wadiah yang merupakan salah satu submateri dari mata kuliah akuntansi syariah. Kami dari kelompok 6 jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya akan membahas berkaitan dengan artikel perubahan akad wadiah oleh Nur Huda. Nah, sedikit informasi nih teman-teman, bahwasanya salah satu produk fikih muamalah yang kita bahas saat ini adalah produk yang terus berkembang bersamaan dengan perkembangan ekonomi syariah. Nah, lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah nih, mencoba memodifikasi dan menerapkan akad-akad al-musammah termasuk wadiah sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Namun aplikasinya ini telah mengalami perubahan bentuk yang sebaliknya dari pengertian semula. Nah, permasalahan tersebut yang akan dikaji, mengapa dan bagaimana perubahan tersebut bisa terjadi. Mungkin langsung saja ke pembahasan selanjutnya. Namun, sebelum itu perkenalkan tim kami yang terdiri dari saya, Laila Rizka dengan NIM 019, dan ada Hana dengan NIM 028, dan juga Fatihul Barokah dengan NIM 104. Mungkin masuk ke agenda selanjutnya, yaitu sesi penjelasan materi. Kepada kelompok penyaji, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang melatar belakangi perubahan akad wadiah. Sebelumnya, untuk mengingat kembali apa sih wadiah itu? Wadiah adalah akad penitipan barang kepada orang lain untuk dijaganya secara layak. Titipan tersebut tidak menarik upah kecuali barang titipan memerlukan biaya-biaya tertentu seperti biaya pemeliharaan yang harus dipungut oleh pemilik barang apabila ada kerusakan pada benda tersebut akibat dari kelalaian sang penjaga, maka ia wajib menggantikannya. Kemudian, menurut mazhab Hanafiyah, al-muda'ah atau benda yang dititipkan mensyaratkan harus benda yang dapat disimpan atau dikuasai. Tidak sah menitipkan burung yang masih terbang di udara, kambing yang lepas di hutan, atau ikan yang masih di laut. Selain benda titipan bisa disimpan atau dikuasai, benda titipan haruslah benda yang bernilai atau diterima menurut adat kebiasaan. Kemudian, bersamaan dengan perkembangan ekonomi syariah, mulai berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah, baik lembaga bank maupun non-bank, akad wadiah ini mengalami perubahan yang justru bertolak belakang. Istilah wadiah diadopsi untuk menamakan salah satu produk bank syariah dalam penghimpunan dana dari nasabah dalam bentuk simpanan uang. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, wadiah adalah titipan uang di bank dan bukan titipan barang. Sifat akad wadiah juga mengalami pergeseran dari semula bersifat amanah dengan tujuan takarruf atau tabarru bergeser menjadi akad zamanah untuk tujuan-tujuan profit. Baik, untuk selanjutnya tujuan artikel dari penulisan artikel ini yaitu untuk mengkritisi perubahan akad wadiah yang meliputi dari prinsip tabarruk ke profit, dari yad amanah ke yad zamanah, dan dari titipan barang ke titipan uang. Selain itu, ingin menganalisis apakah penamaan dan sekaligus penerapan wadiah di bank syariah, khususnya lembaga keuangan syariah pada umumnya sesuai dengan prinsip-prinsip wadiah. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu model ijtihad dalam muamalah. Fik muamalah memiliki karakteristik kesyariatan tersendiri yang berbeda dari fik ibadah. Kalau dalam fik ibadah, perumusannya dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalilnya yang terperinci dan baku apa adanya tanpa mencari-cari alasan hukum atau ilat di balik ketentuan tersebut yang bisa dimodifikasi. Maka dalam fik muamalah yang dipandang baku adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu ketentuan hukum. Fik muamalah menyangkut dua hal, yakni fik atau hukum formal dan muamalah yang berarti interaksi di bidang ekonomi. Selanjutnya, prinsip-prinsip yang
disyariatkan berbagai transaksi bisnis atau muamalah Islam. Pertama, prinsip keadilan lawan dari kezaliman. Kedua, prinsip kejujuran dan transparansi lawan dari kebohongan dan penyembunyian fakta. Ketiga, prinsip perputaran harta lawan dari penumpukan harta. Keempat, prinsip kebersamaan, persatuan dan tolong menolong lawan dari perpecahan, perselihan dan saling bertolak belakang. Dan yang terakhir, prinsip memberi kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Selanjutnya, wadiah dan dari tabaruk ke profit. Tujuan semula dari akad wadiah adalah tolong menolong untuk kebaikan atau tabaruk dan bukan untuk mencari ganti atau keberuntungan. Menurut Wahbah Zuhaili, wadiah berasal dari kata wada, berarti meninggalkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Selanjutnya, wadiah dari yad amanah ke yad damanah. Wadiah dari yad amanah berubah menjadi yad damah ketika dalam keadaan sebagai berikut. Yang pertama, orang yang dititipi tidak memelihara barang titipan. Kedua, pengingkaran tata cara pemeliharaan barang titipan. Yang ketiga, menitipkan barang titipan itu kepada orang lain. Yang keempat, menggunakan barang titipan. Yang kelima, bepergian dan membawa barang titipan. Yang keenam, meminjamkan barang titipan atau memperdagangkannya. Yang ketujuh, mencampurkan titipan dengan yang lain. Yang ke-8, meningkatkan status barang titipan. 9, mengembalikan barang titipan tanpa seizin mewadi. Dan yang terakhir, menurut Abu Hussein At-Tariq, dalam wadiah yad amanah menjadi yad damah. Penerima titipan tidak bertanggung jawab atas rusaknya barang kecuali dalam beberapa hal, di antaranya khianat, tidak hati-hati, barang titipan tercampur dengan barang titipan yang lain. Prinsip wadiah yad damah dalam bank syariah ini ditetapkan pada produk giro wadiah dan tabungan wadiah yang di dalamnya terkandung dua unsur akad, yaitu wadiah dan qard. Hanya saja dalam penamaannya pihak bank menggunakan istilah akad wadiah yang yad damah dengan tanpa memasukkan nama qard dalam nama transaksinya. Perihal ketidakmungkinan adanya penyampuran unsur wadiah dengan qard, karena titipan wadiah itu akadnya tabarruk, perbuatan baik yang sekali-kali tidak akan berubah menjadi tijari, komersial atau keuntungan. Problem perihal praktek perbankan syariah yang tidak sesuai dengan fikih Islam ini ditinjau dari ilah atau sebab terjadinya transaksi, dikarenakan adanya perbedaan motif antara bank syariah dengan fikih itu sendiri. Apabila fikih Islam motifnya murni sosial, sedangkan bank syariah motifnya ekonomi. Barang ke uang. Perbedaan wadiah fik dan wadiah bank syariah. Yang pertama, dari wadiah fik, penerima titipan mustauda tidak dibenarkan untuk menggunakan uang yang disimpankan kepadanya kecuali atas seizin pemilik uang. Bila ia menggunakannya maka ia telah berkhianat, dan bila terjadi kehilangan ia berkewajiban menanggungnya. Dari wadiah bank syariah, penerima wadiah bank syariah sepenuhnya dibenarkan untuk menggunakan uang titipannya, baik dengan dibelanjakan, diputar sebagai modal atau diutangkan kembali kepada orang lain. Yang kedua, dari wadiah fik, kerusakan yang tidak disengaja atau tanpa ada kelalaian dari penerima titipan tidak menjadi tanggung jawab penerima titipan untuk menggantinya. Yang kedua, dari wadiah bank syariah, bila uang atau barang rusak atau hilang setelah akad wadiah maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab bank, walau semuanya terjadi tanpa kesengajaan. Yang ketiga, dari wadiah fik, pemilik uang mewadi tidak mendapatkan imbalan atau bonus apapun, bahkan bila diperlukan membayar ujrah untuk pemeliharaan. Yang ketiga, dari wadiah bank syariah, pemilik uang nasabah pendapatan bonus yang diistilahkan bagi hasil. Yang keempat, dari wadiah fik, kepemilikan barang titipan tidak pernah berpindah tangan dari mewadi menjadi milik mustauda. Wewenang mustauda hanya terbatas menjaga amanah. Yang keempat, dari wadiah bank syariah dan nasabah yang disetorkan kepada bank secara otomatis menjadi milik bank karena bank memiliki wewenang mutlak untuk mengelolanya. Baik, sesi selanjutnya yaitu sesi kesimpulan. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwasannya akad wadiah telah berubah dari bentuk fikih ke bentuk syariah atau bank syariah. Setidaknya ada 4 hal yang perlu diketahui. Yang pertama adalah mengenai sifat wadiah, di mana sifat wadiah yang semula adalah non-profit atau tabarruk sekarang berubah menjadi profit. Yang kedua, mengenai barang titipan, di mana barang titipan ini semula milik muadi atau penitip, tidak boleh dimanfaatkan oleh musawada atau penerima titipan. Namun di bank syariah saat ini, barang titipan sudah beralih menjadi milik bank dan bank bebas memanfaatkan untuk modal. Yang ketiga, mengenai barang titipan yang semua adalah barang
dan dalam bank syariah berubah menjadi uang. Selanjutnya yang keempat, mengenai akad wadiah, di mana akad wadiah semula objeknya adalah jasa penitipan, di mana muadilah yang harus membayar jasa penitipan. Tetapi di bank syariah berubah menjadi titipan investasi. Kesimpulan yang kedua, mengenai kitab fikih lama tidak pernah membayangkan bahwa barang titipan adalah barang berupa uang kertas dalam bentuk tabungan atau giro. Tetapi barang titipan adalah berupa mal atau harta baik tetap maupun bergerak seperti perhiasan emas, elektronik, kendaraan, binatang ternak, rumah atau gedung, tanah, bangunan, kebun, surat-surat berharga, dan sebagainya yang merupakan wajib dijaga oleh mustawada. Selain barang-barang berharga tersebut, wadiah dalam bank syariah adalah berupa sejumlah uang dalam bentuk giro atau tabungan, sehingga uang wadiah ini tidak disimpan dalam kotak, tetapi diputar sebagai modal usaha dan akan dikembalikan sejumlah nilainya dan bukan uang pertama yang disimpan. Kesimpulan yang terakhir yaitu dalam kitab fikih al-mustawada tidak diperbolehkan mengambil manfaat atau menggunakan barang wadiah, di mana ia hanya diberi amanah untuk menjaga keutuhan barang dan mengembalikan sewaktu-waktu jika dikehendaki oleh muaddi. Nah, barang titipan juga harus tidak berubah baik secara fisik maupun nilainya. Nah, wadiah dalam bank syariah sejak awal bank berkuasa penuh atas barang titipan, sehingga bank bebas memanfaatkan barang titipan sebagai modal, yang nantinya al-muaddi bisa memanfaatkan bonus yang tidak ditentukan. Selanjutnya yaitu rekomendasi. Dari hasil penelitian tersebut perlu kiranya adalah rekomendasi hal-hal penting yang harus ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkaitan. Yang pertama yaitu tentang produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah, di mana produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah ini baik produk penghimpunan dana, produk pembiayaan, produk jasa, jumlahnya terlalu banyak dan sangat bervariasi. Hampir semua istilah akad dalam fikih muamalah ingin ditawarkan, seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, murabahah, wakalah, kafalah, wadiah, qorot, dan lain-lain. Tetapi sering hanya namanya saja yang dipakai, sedangkan pelaksanaannya tidak konsisten dan seringkali hanya formalitas saja. Sehingga perlu yang namanya kekonsistenan dan sesuai dengan istilah-istilah tadi dan penawaran yang ditawarkan. Yang kedua yaitu perlunya upaya secara terus-menerus mensyariahkan bank syariah, di mana hal ini untuk menepis berbagai kesan pesimis bahwa bank syariah ini hanya berubah nama dan performnya saja, tetapi substansi atau rasa sama saja dengan bank konvensional. Selanjutnya yaitu pembelajaran. Yang pertama, dari artikel ini kita dapat mempelajari bagaimana lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah, mencoba memodifikasi dan menerapkan akad-akad al-musamma termasuk wadiah, di mana yang disebutkan oleh kitab fikih tadi aplikasinya telah mengalami perubahan bentuk yang sebaliknya dari pengertian semula. Yang kedua, kita dapat mempelajari berkaitan dengan penulis yang pengkajiannya dilakukan dengan kitab-kitab fikih muamalah klasik dalam berbagai mazhab, kitab-kitab fikih modern atau kontemporer, dan buku-buku tentang perbankan syariah, termasuk mengenai fatwa DSN MUI tentang wadiah dan analisis secara kualitatif. Selanjutnya yaitu kita mengetahui apa saja sih perubahan bentuk akad wadiah dari fikih ke bank syariah, yang setidaknya tadi ada 4 hal. Sesi selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan.
Untuk kelebihan dari artikel ini yaitu dalam penjelasan isi pembahasan menggunakan bahasa yang jelas, lugas, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi tulisan. Selain itu, banyaknya ayat Al-Quran maupun hadis yang mendukung penjelasan peneliti sehingga mempermudah dalam memahami isi artikel. Namun, kekurangannya kurang sistematis artikel, yaitu pada bagian metodologi yang tidak dijelaskan secara rinci, sehingga kita tidak mengetahui apa sih dan bagaimana pelaksanaan penelitian oleh peneliti. Baik, itu tadi adalah sesi presentasi dari kelompok 6, di mana kita telah mempelajari bagaimana perubahan akad wadiah. Nah, mungkin untuk teman-teman yang masih belum jelas mengenai penjelasan dari kelompok 6, langsung saja bertanya pada sesi diskusi nanti saat pertemuan ke-13 kita berlangsung. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan dari teman-teman semuanya. Sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.